Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimi dengan NIM 189204-2012 dari kelas C Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar Angkatan 2018. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi perencanaan strategi PT Coca-Cola Amatil Indonesia. Sebelum memasuki materi lebih lanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah PT Coca-Cola. Coca-Cola pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1962 dan diproduksi secara lokal sejak tahun 1932. Setelah sempat berhenti beroperasi pada tahun 1942, Coca-Cola mulai diproduksi kembali oleh Indonesia Butter Limited, perusahaan nasional yang didirikan oleh TH Tiko Alau, Tatang Nanah, dan Heri Handoyo. Pabrik tersebut memproduksi 1000 sampai 1500 Coca-Cola setiap harinya dan mempekerjakan 25 orang yang dibantu oleh 3 sampai 7 truk untuk pendistribusian. Sejak tahun 1960-an, berbagai produk The Coca-Cola Company telah diperkenalkan ke pasar Indonesia dan pada tahun 2010 operasi pembotolan dikonsolidasikan di bawah Coca-Cola Amatil Indonesia. Adapun visi dan misi perusahaan PT Coca-Cola yaitu visinya adalah menjadi perusahaan produsen minuman terbaik di Asia Tenggara. Sedangkan misinya yaitu memberikan yang terbaik bagi pemegang saham dengan menjadi minuman non-alkohol yang tumbuh terdepan dalam pasar minuman, menghargai karyawan yang berdedikasi serta berdisiplin, serta mengembangkan kemitraan sejati dengan para pelanggan untuk memuaskan lebih dari 200 juta konsumen yang dahaga dengan rasa bangga dan semangat sepanjang hari setiap hari. Adapun tujuan perusahaan yaitu yang pertama sumber daya manusia, di mana mengembangkan sumber daya manusia, menghargai prestasi serta mengikuti apa yang kita lakukan. Dan yang kedua yaitu bagi pelanggan, yaitu menang untuk pelanggan dan untuk diri sendiri. Dan yang ketiga adalah inovasi, selalu mencari cara yang lebih baik. Dan yang keempat, keunggulan, senantiasa melakukan pekerjaan yang terbaik. Dan yang kelima, untuk warga negara yang baik, di mana melakukan hal yang benar dari perusahaan, masyarakat, dan sesama kita, diharuskan untuk memelihara nilai-nilai perusahaan dengan selalu mempertahankan standar dalam berperilaku. Adapun sasaran perusahaan PT Coca-Cola yaitu awalnya pasar dipisahkan dalam beberapa segmen produsen, memilih satu atau lebih segmen yang akan dijadikan sebagai pasar sasaran. Produsen kemudian memproduksi barang dan mengembangkan semua bauran pemasaran yang dirancang khusus masing-masing segmen yang dibidik. Coca-Cola memproduksi Fanta kuning bagi konsumen Indonesia yang menyukai jeruk dengan pengkhususan sasaran atau target pasar. Produsen dapat mengembangkan produk yang tepat mampu menyesuaikan harga, saluran distribusi, dan promosi bagi masing-masing pasar dengan lebih efisien. Dan adapun target perusahaan, yaitu targetnya adalah suatu tindakan mengevaluasi keaktifan daya tarik setiap segmen pasar dan memilih salah satu atau lebih dari segmen pasar tersebut untuk dimasuki. Target PT Coca-Cola Amatil Indonesia yaitu dalam upaya untuk mendidik konsumen tentang produk Coca-Cola. Coca-Cola di Indonesia menyediakan informasi berbasis ilmu pengetahuan kepada konsumen dan stakeholder melalui sebuah situs web
yang disebut Bivitral Institute of Health and Wellness Indonesia atau BIHW. Di sini PT Coca-Cola memakai analisis SWOT, di mana strength atau kekuatan menjadi pemimpin di pasar atau market leader. Formula rahasia produknya tidak mudah ditiru oleh para pesaing. Sistem distribusinya yang telah merambah hampir seluruh dunia, yaitu telah beroperasi hingga lebih dari 200 negara, mempunyai struktur organisasi yang sangat baik sebagai inovator dan industri soft drink. Adapun weakness atau kelemahan, yaitu isu kesehatan tidak baik untuk kesehatan apabila dikonsumsi secara terus-menerus, mengandung HFCS yang dapat memperburuk obesitas dan diabetes. Adanya pestisida dan bahan kimia berbahaya pada kemasan Coca-Cola, air soda mengandung racun. Selanjutnya, Coca-Cola hanya berbasis pada kategori minuman dan belum merambah ke sektor lain, dan biaya produksi tinggi akibat keterbatasan bahan mentah. Adapun opportunities atau peluang, yaitu meningkatkan gaya hidup beberapa konsumen akan soft drink, pendistribusian produk yang mudah ke berbagai daerah karena luasnya jaringan, kerjasama dengan berbagai pihak, contoh McDonald, Bintang 7, Telkom, dan lain-lain. Pengembangan produk baru jenis makanan. Pertumbuhan iklan di internet karena penggunaan internet telah meningkat. Adapun threat atau ancaman, yaitu kondisi ekonomi yang tidak stabil, seperti depresiasi rupiah terhadap US dollar, invasi AS ke Irak, dan mempengaruhi penjualan Coca-Cola karena faktor sosial dan politik. Di beberapa negara seperti India melarang penjualan Coca-Cola karena adanya faktor hukum. Dan yang terakhir, perubahan paradigma konsumen yang lebih health conscious, sehingga banyak konsumen yang mulai meninggalkan minuman berkarbonasi. Baiklah, itulah yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.